Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinin Rohasanah dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dunia Islam di masa modern. Ajaran Islam bermula ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu untuk memperbaiki akhlak masyarakat di zaman Zahiliyah. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW wafat. Dilanjutkan pengembangan Islam oleh Khulafaur Rasyidin, dua dinasti besar, kerajaan-kerajaan kecil, kemudian sampailah pada perkembangan di masa modern. Poin pertama, perkembangan ajaran Islam pada masa modern. Setelah Rasulullah SAW wafat, pengalaman ajaran Islam mulai mengalami penyimpangan-penyimpangan dari Al-Quran dan hadis. Nah, penyimpangan-penyimpangan tersebut meliputi A. Ajaran tauhid yang mulai bercampur dengan kemusyrikan. B. Adanya beberapa kelompok yang mementingkan akhirat dan melupakan kehidupan di dunia. Dari beberapa penyimpangan-penyimpangan tersebut, muncullah tokoh-tokoh pembaru Islam yang berusaha mengembalikan Islam menjadi agama yang murni atau suci. Adapun tokoh-tokoh pembaru tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau lahir di Zaned, Arab Saudi pada tahun 1703 Masehi dan wafat di Dariyah tahun 1787 Masehi. Beliau merupakan ulama besar yang terkenal melalui buku-buku karangannya tentang Islam. Salah satu bukunya yang terkenal dengan berjudul Kitab At-Tauhid, yang isinya menyangkut masalah syirik, khurafat, tahayul, dan bid'ah. Nah, yang kedua ada Rifa'ah Badawi Rafi'ah Tahtawi. Beliau lahir di Tahta, Mesir pada tahun 1801 Masehi dan meninggal di Mesir. Beliau adalah seorang pemikir Islam modern yang menyerukan kepada manusia bahwa selain kehidupan akhirat, manusia juga harus memikirkan kehidupan di dunia. Dan yang terakhir ada Jamaluddin Al-Afghani. Beliau lahir di Asadabad, Afghanistan pada tahun 1839 Masehi dan wafat di Istanbul pada tahun 1897 Masehi. Beliau merupakan pemikir Islam yang memunculkan pemikiran-pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, agar kejayaan Islam dapat diraih kembali dan mampu menghadapi dunia modern. Yang kedua, kaum wanita juga dapat meraih kemajuan agar dapat mewujudkan masyarakat Islam yang dinamis dan maju. Dan yang tiga, kepemimpinan autokrasi harus diubah menjadi demokrasi. Adapun poin kedua, perkembangan ilmu pengetahuan di masa modern. Beberapa tokoh pembaru dalam bidang ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha, Mesir pada tahun 1765 Masehi sampai 1849 Masehi. Usahanya adalah mempunyai gagasan akan memajukan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, Rifa'ah Badawi Rafi'ah Tahtawi, 1801 Masehi sampai 1879 Masehi. Adalah tokoh pembaru Islam yang berjuang melalui penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan barat ke dalam bahasa Arab. Dan yang ketiga, Sultan Mahmud II, 1785 Masehi sampai 1839 Masehi, merupakan tokoh pembaru di negara Turki. Beliau mendirikan sekolah tinggi militer yang didirikan pada tahun 1808 Masehi. Sekolah Maktebi Ma'arif, semacam sekolah tinggi administrasi yang mencetak tenaga-tenaga administrasi negara, administrasi perkantoran, administrasi bisnis, dan lain sebagainya. Selain itu, ada sekolah Maktebi Ulumi Adabiyat yang bertujuan untuk mencetak tenaga-tenaga terampil di bidang bahasa dan penerjemahan, serta sekolah tinggi kedokteran dan sekolah teknik. Poin ketiga, perkembangan kebudayaan. Semakin berkembangnya zaman, maka akan berpengaruh kepada perkembangan kebudayaan. Dampak dari perkembangan kebudayaan tersebut ada yang bersifat positif dan negatif. Dampak positif misalnya, demokrasi, yakni menempatkan setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama.
budaya disiplin kembali ada, yang sebelumnya mulai pudar di kalangan umat Islam. Budaya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan dampak negatifnya adalah budaya pergaulan bebas, minum-minuman keras, berjudi, berfoya-foya yang sangat jauh dari ajaran Islam. Poin keempat, manfaat pelajaran sejarah perkembangan Islam pada masa modern. Mempelajari sejarah perkembangan Islam pada masa modern dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain, yang pertama, dapat meneladani perilaku berpegang teguh pada agama Islam, dan yang kedua, mencintai ilmu pengetahuan, yang ketiga, mencintai budaya luhur. Contoh peristiwa perkembangan Islam pada masa modern. Berikut peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa modern terkait perkembangan Islam. Yang pertama, peristiwa gerakan modernisasi ideologi Muhammad bin Abdul Wahab 1703 Masehi sampai 1787 Masehi. Muhammad bin Abdul Wahab memandang persoalan tauhid merupakan ajaran yang paling dasar dalam Islam. Sehingga apabila terjadi penyimpangan, maka beliau harus segera meluruskannya. Adapun pendapat beliau dalam berdakwah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala yang harus disembah. Apabila yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah syirik. Yang kedua, kebanyakan orang Islam tidak menganut paham tauhid yang sebenarnya karena meminta pertolongan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyebut nama nabi, syekh atau malaikat sebagai perantara dalam doa juga merupakan syirik. Poin kedua, peristiwa gerakan modernisasi politik dalam Islam Jamaluddin Al-Afghani 1839 Masehi sampai 1897 Masehi. A. Gerakan Pan-Islamisme Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani berpendapat bahwa salah satu penyebab kemunduran umat Islam adalah karena tidak bersatu dan tali persaudaraan Islam yang telah putus. B. Majalah Politik Al-Urwatul Wusqa. Majalah ini adalah majalah yang diterbitkan oleh Jamaluddin Al-Afghani untuk menyampaikan gagasan politiknya. Poin ketiga, peristiwa modernisasi politik dan pemerintahan Islam Muhammad Abduh 1849 Masehi sampai 1905 Masehi. Yang pertama, modernisasi politik. Muhammad Abduh merupakan tokoh modernisasi Islam yang bergerak dengan strategi pergerakan. Yang kedua, modernisasi pemerintahan khilafah. Muhammad Abduh memandang bahwa pendidikan universal dan global sebagai langkah awal dalam membangun khilafah, dan untuk mendorong lahirnya sistem khilafah tersebut, hendaknya dimulai dari mencerdaskan umat Islam. Poin keempat, peristiwa modernisasi pemikiran keagamaan Rashid Ridha 1865 Masehi sampai 1935 Masehi. Yang pertama, modernisasi pemikiran Islam. Rashid Ridha adalah murid Muhammad Abduh. Beliau menerbitkan majalah Al-Manhaj, yakni majalah yang memiliki tujuan, visi, dan misi seperti majalah Al-Urwatul Wusqa. Yang kedua, modernisasi tafsir Al-Quran. Dalam tafsirnya, Rashid Ridha merangkum perkuliahan Muhammad Abduh untuk dimasukkan ke dalam majalah Al-Manar. Poin kelima, peristiwa modernisasi Kemal Ataturk. Yang pertama, modernisasi politik pemerintahan. Mustafa Kemal Ataturk menjadi staf umum di Salonika pada tahun 1907. Akan tetapi setelah revolusi Turki, tepatnya pada tahun 1908 Masehi, beliau berniat masuk ke dalam organisasi Persatuan dan Kesatuan untuk melakukan perbaruan Turki. Dan yang kedua, modernisasi dan sekularisasi agama. Mustafa Kemal melakukan sekularisasi dalam hal pemerintahan, pernikahan, dan pendidikan. Yang ketiga, reaksi ulama atas ide sekularisme. Sekularisme adalah ideologi yang secara garis besar ingin memisahkan antara sebuah sistem negara dengan agama. Poin keenam, peristiwa modernisasi Muhammad Iqbal.
1873 Masehi sampai 1938 Masehi. Menurut Muhammad Iqbal, untuk mendapatkan kesempurnaan diri ada 3 fase yang harus ditempuh, yaitu ketaatan terhadap hukum ilahi, penguasaan diri, dan perwakilan ilahi. Nilai positif gerakan modernisasi Islam. Nilai-nilai positif yang terdapat pada gerakan modernisasi Islam yaitu 1. Nilai persatuan, 2. Nilai solidaritas, 3. Nilai pembaruan, 4. Nilai jihad, 5. Nilai kemerdekaan. Pengaruh gerakan modernisasi Islam terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Beberapa pengaruh gerakan modernisasi Islam terhadap perkembangan Islam di Indonesia antara lain 1. Bidang akidah, 2. Bidang politik, 3. Bidang pendidik, dan yang terakhir bidang ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.